No, oh, oh, no, la policía no, porco, no, oh, oh, no, la Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah Sastra Indonesia Modern pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sedang berada di PPU Karet Subak, yaitu mengunjungi salah satu sastrawan Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur adalah seorang sastrawan dan intelektual Indonesia yang dikenal karena karya-karyanya yang tajam dan kritis terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Ia lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Ia memulai karirnya sebagai wartawan dan penulis cerita pendek di masa penjajahan Jepang dan revolusi kemerdekaan. Sejak muda, Pramudia aktif menulis tentang perjuangan rakyat, ketimpangan sosial, dan kolonialisme. Pramudia dikenal sebagai sosok yang teguh memperjuangkan kebebasan berpikir dan keadilan. Meskipun karyanya sempat dilarang di Indonesia, ia tetap dihormati di dunia internasional dan menerima berbagai penghargaan sastra bergengsi. Ia wafat pada 30 April 2006. Beberapa karya dari Pramudia Anantatur, yaitu yang pertama ada Bumi Manusia di tahun 1980, yang kedua Jejak Langkah di tahun 1985, yang ketiga Anak Semua Bangsa di tahun 1980, yang keempat Rumah Kaca di tahun 1988, yang kelima Gadis Pantai di tahun 1987, yang keenam ada Bukan Pasar Malam di tahun 1951, yang ketujuh ada Nyanyi Sunyi Seorang Bisu di tahun 1988, menceritakan sedikit tentang karakteristik Pramudia Anantatur. Nah, Pramudia Anantatur ini memiliki nilai karakter yang bisa kita teladani dari sosoknya, yaitu yang berada dari beberapa karyanya. Nilai karakter yang bisa kita teladani adalah yaitu jujur, patriotisme, toleran, dan juga humanis. Ada kiprah Pramudia Anantatur dalam bidang sastra. Yang pertama, penulis kritis dengan komitmen sosial. Pramudia Anantatur adalah seorang penulis yang tidak hanya menciptakan karya sastra sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat perjuangan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam karya-karyanya, ia secara konsisten mengangkat isu kolonialisme, feodalisme, ketimpangan sosial, penindasan, serta perjuangan individu dalam masyarakat yang tidak adil. Ia menempatkan sastra sebagai bagian dari perjuangan kemanusiaan dan pendidikan bangsa. Karena keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, banyak karyanya yang sempat dilarang beredar oleh rezim Orde Baru. Yang kedua, karya sastra yang mendunia. Karya Pramudia sangat produktif dan meliputi berbagai bentuk, termasuk novel, cerita pendek, esai, dan artikel sejarah. Karya terkenalnya yang paling monumental adalah tetralogi Buru, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Tetralogi ini menjadi simbol perlawanan intelektual dan nasionalisme modern Indonesia. Karya-karya Pramudia Ananta telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan menjadikannya salah satu sastrawan Asia Tenggara yang paling banyak dibaca di dunia. Melalui tulisannya, di dunia internasional dapat memahami sejarah dan dinamika sosial politik Indonesia secara mendalam. Yang ketiga, menulis dalam penjara sebagai simbol keteguhan. Salah satu aspek luar biasa dari kiprah Pramudia adalah kemampuannya untuk terus menulis bahkan ketika ia dipenjara tanpa proses pengadilan selama 14 tahun di Pulau Buru, pasca peristiwa G30 SPKI. Tanpa akses ke buku, kertas, atau mesin ketik pada awalnya, ia menuliskan cerita Bumi Manusia dan kelanjutannya secara lisan, diceritakan kepada sesama tahanan sebelum akhirnya bisa menuliskannya. Ini menjadi simbol keteguhan dan kekuatan ide dalam kondisi yang paling represif. Pramudia Anantatur hidup di zaman yang penuh perubahan politik dan sosial di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Ia mengalami berbagai peristiwa penting, termasuk Perang Kemerdekaan, pemerintahan Soekarno, dan Orde Baru. Dengan hati penuh kasih, kami membersihkan makam ini, menghapus debu yang menempel, seraya mengenang kehangatan kenangan yang pernah ada di dunia ini. Dalam hening, kami berdoa, memohon ampunan, kedamaian, dan tempat terbaik bagi jiwa yang telah lebih dulu berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Butir demi butir bunga kami taburkan sebagai lambang cinta yang tak lekang oleh waktu. Semoga doa-doa ini selalu menyertai kepergiannya. Sekian
ziarah kami ke makam Pramudia Anantatur. Kami pamit undur diri dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi